Berjumpa bersama Ibu Maya Amalia SPD dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai menganalisis teks prosedur. Video pembelajaran kali ini mengenai menganalisis teks prosedur ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, adapun ya indikator pada pembelajaran menganalisis teks prosedur, yang pertama membaca teks prosedur, yang kedua menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur, yang ketiga menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Itulah indikator pada pembelajaran menganalisis teks prosedur. Selanjutnya, kita sebelum beranjak menganalisis teks prosedur, kalian harus tahu dulu mengenai pengertian dari teks prosedur. Ada yang sudah tahu pasti ya, tapi untuk lebih memahami, kita kembali mengetahui pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jadi pada intinya, teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan atau melakukan atau membuat sesuatu. Nah, itulah pengertian dari teks prosedur. Kalau ada pengertian, pasti dalam setiap teks ada struktur dan kebahasaannya. Nah, untuk struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Jadi, pada tujuan ini, penulis memberikan informasi hasil akhir apa yang akan dicapai pada teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara berurutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, pada langkah-langkah ini harus sistematis, harus berurutan, supaya mudah dipahami oleh pembaca. Oh, ini tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan ini. Oh, ini tahapan-tahapan dalam pembuatan makanan ini, misalnya. Jadi, harus secara sistematis, berurutan, supaya mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, itulah struktur yang kedua. Untuk struktur yang ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada atau boleh tidak ada dalam teks prosedur. Jadi, kalaupun misalnya nanti kalian membaca atau melihat teks prosedur tanpa adanya kesimpulan atau penegasan ulang, itu sudah merupakan teks prosedur, walaupun tidak ada kesimpulan. Karena kesimpulan di sini atau penegasan ulang di sini bersifat opsional, yakni boleh ada, boleh tidak ada. Nah, itulah struktur dari teks prosedur. Kalau ada struktur, otomatis ada kebahasaannya. Ya, kebahasaan dari teks prosedur yang pertama itu banyak menggunakan kata perintah atau imperatif. Nah, pada kata perintah atau imperatif ini dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, pada ciri-ciri kalimat imperatif ini adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya, pastikan, buatlah,
bukakan. Nah, itulah berarti kata imperatif pada teks prosedur. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, banyak menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Apabila teks prosedur tersebut berkaitan dengan masalah komunikasi misalnya, pasti akan ada atau akan digunakan istilah-istilah pada bahasan komunikasi atau topik komunikasi seperti tanya jawab, kontak mata, verbal, nonverbal, atau misalnya dalam di SMK misalnya jurusan bisnis dan pemasaran, kalau membicarakan tentang cara melayani pelanggan atau cara membeli barang di online shop, pasti yang dibahas tentang apa? Pelanggan atau online shop, aplikasi. Nah, itu pasti itu. Kata-kata teknisnya itu yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada teks prosedur tersebut. Nah, yang ketiga, untuk ciri kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya seperti apa? Selain itu, selanjutnya, oleh karena itu, bisa setelah itu, di samping itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah ciri yang ketiga mengenai konjungsi penambahan. Untuk ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat, yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Ya, kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contohnya seperti apa? Misal, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Mana kalimat imperatifnya? Keharusan berarti itu di sini penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan bahwa ajakan untuk menggunakan bahasa yang baik. Nah, itulah ciri yang keempat mengenai kalimat persuasif. Untuk ciri kebahasaan yang kelima yaitu apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Atau dengan kata lain, ciri kebahasaan teks prosedur yang kelima yaitu deskripsi alat. Nah, kalau misalnya teks prosedur itu cara menghidupkan komputer misalnya. Berarti apa alat yang digunakannya? Komputer. Atau misalnya cara menggunakan cash register. Apa alat yang digunakan? Yaitu cash register. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Kita sekarang coba menganalisis dari teks prosedur ya. Nah, inilah teks prosedur cara mendaftar UTBK. Strukturnya, kita cek strukturnya ada atau tidak di dalam teks prosedur. Teks prosedur cara mendaftar UTBK. Kita lihat. UTBK merupakan ujian yang digunakan sebagai syarat seorang calon mahasiswa untuk mengikuti SBMPTN. Hasil dari UTBK akan digunakan untuk menyaring calon mahasiswa yang mendaftar ke sebuah PTN. Pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini.
Jika sudah mendaftar, mahasiswa bisa mendapatkan bukti yang bisa dicetak melalui website tersebut. Nah, di sini merupakan struktur apa? Ya, betul, merupakan struktur tujuan karena di dalamnya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Dalam hal ini juga menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Ya, nah itulah struktur yang pertama ada ya di dalam teks prosedur cara mendaftar UTBK. Adakah struktur yang kedua mengenai langkah-langkah? Nah, ya kalian sudah bisa melihat dan membaca langkah-langkah dari nomor 1 sampai nomor 11. Nah, itu merupakan langkah-langkah cara mendaftar UTBK. Otomatis ini berisi apa? Penjelasan mengenai proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mendaftar UTBK. Nah, di sini langkah-langkahnya disusun secara logis dan sistematis karena apa? Supaya mudah dipahami oleh pembaca. Kita sudah bisa memahami kan di sini langkah-langkah cara mendaftar UTBK. Nah, berarti di sini sudah betul bahwa di sini merupakan struktur dari teks prosedur yang berupa langkah-langkah. Nah, untuk struktur teks prosedur yang ketiga yaitu kesimpulan. Apakah ada kesimpulan di sini? Walaupun kesimpulan atau penegasan ulang dalam teks prosedur ini bersifat opsional, ya di sini ada bagian penegasan ulang atau kesimpulan dalam teks prosedur. Nah, bagian terakhir ya, dengan persiapan matang dan mengerjakan soal dengan baik saat mengikuti UTBK, semoga kita dapat berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Berarti menegaskan kembali bahwa harus ada persiapan matang dan mengerjakan soal yang baik saat mengikuti UTBK. Dan diharapkan bisa berhasil dan diterima menjadi mahasiswa melalui jalur SBMPTN. Nah, itulah menganalisis struktur dari teks prosedur. Kita lihat, kita analisis kebahasaannya ya. Untuk kebahasaan yang pertama, apakah ada kalimat imperatif atau kata kerja perintah pada teks prosedur cara mendaftar UTBK? Ya, ada di nomor 1, misalnya pastikan, isilah, atau apalagi pilih. Itu sudah merupakan kata perintah atau kata kerja imperatif. Yang kedua, kata teknis. Apakah ada menggunakan kata teknis? Ya, pasti kata-kata teknis pada topik cara mendaftar UTBK ini, misal apa? Mahasiswa, ujian, atau apa lagi? UTBK, apalagi mendaftar, dan lain sebagainya. Nah, itu kata-kata teknis pada teks prosedur cara mendaftar UTBK. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan konjungsi penambahan. Ada tidak konjungsi penambahan pada teks prosedur cara mendaftar UTBK ini? Ya, ada di nomor 10 ya. Selanjutnya, nah itu merupakan apa? Merupakan konjungsi penambahan. Karena apa? Konjungsi penambahan ini bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Nah, selanjutnya, apakah ada penggunaan atau pernyataan persuasif pada teks cara mendaftar UTBK ini? Ya, ada di kalimat pendaftaran harus dilakukan melalui website LTMPT selaku penyelenggara ujian ini. Karena mengapa kalimat ini merupakan kalimat persuasif? Karena kalimat ini kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak
orang bahwa harus melakukan website dulu, harus melakukan pendaftaran dulu melalui website maksudnya ya. Nah, itulah kali pernyataan persuasif pada teks prosedur cara mendaftar UTBK ini. Apakah ada deskripsi alatnya? Nah, betul. Kalau deskripsi alat itu tidak ada karena teks prosedur ini bukan merupakan teks prosedur berupa resep ataupun penggunaan alat. Nah, itulah video pembelajaran mengenai menganalisis teks prosedur. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa berlatih di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jumpa di video pembelajaran selanjutnya.